Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi awha ila 'abdihi ma awha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ra'al malaikata 'inda sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, wa ala alihi wa ashabihi al-kurama wa man tabi'a hudahu ila yaumin la syafa'ata wa la maradda illa liman ihtada. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Rajab. Besok masuk bulan Sya'ban, lalu berjumpa kembali dengan bulan Ramadan insyaallah. Maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan terkabul kita semua. Dan di bulan Rajab ini kita lebih memperbanyak lagi ibadah kepada Allah, lebih dekat lagi kepadanya, lebih banyak lagi istighfar. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya setiap habis maghrib 70 kali, dan setiap habis sholat subuh 70 kali, atau istighfar lainnya. Juga kita tambahkan dengan banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang tidak biasa Senin Kamis, kita laksanakan Senin Kamis. Yang tidak biasa ya Ayyamul Bid, hari ke-13, ke-14 dan ke-15 bulan Rajab, dan juga nanti bulan Sya'ban kita laksanakan, sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebersihan dosa kita di bulan Rajab ini, kemudian berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang banyak, sehingga memasuki bulan Ramadan betul-betul kita siap untuk melaksanakan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang luar biasa, sangat menakjubkan, sehingga Allah mencatat sejarah faktual ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1.
Peristiwa ini menjadikan kita sebagai orang yang beriman bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bertambah kufur bagi orang yang kafir. Dalam surah Al-Isra ayat 1 ini mengawali atau diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kita terkagum-kagum, subhanallah. Terkagum-kagum sama siapa? Jangan salah. Jangan sampai kita terkagumnya itu kepada orang, kepada Rasulullah, tetapi terkagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alladzi asra. Dialah yang telah menciptakan kejadian berupa mengisrakan, memberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi'abdihi sebagai hambanya. Manusia yang telah berada pada derajat hamba sahaya Allah, abdun bi'abdihi. Derajat ini yang paling agung. Kenapa? Karena derajat yang paling tunduk taat secara totalitas. Jadi bukan hamba atau budaknya manusia, bukan budaknya harta, bukan budak yang lainnya, atau bahkan budak nafsunya sendiri. Tapi ini budak Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi budak atau hambanya Allah, maka segalanya diserahkan kepada Allah. Apapun adalah af'al Allah, pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai wasilah saja. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan diisrakannya? Lailan, pada malam, pada sepenggal malam, tidak sepenuh malam. Lailan artinya hanya beberapa menit saja, bahkan beberapa detik saja, memperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang lebih takjub lagi, memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pada waktu itu bentuk bangunan masjidnya belum nampak. Bahkan Masjidil Aqsa itu dibangun sekitar 70 tahun dari hijrahnya Rasulullah SAW. Ini ketakjubannya. Masjid itu sebagai simbol tempat suci, tempat kita melakukan sesuatu yang diniati dengan hati yang suci karena Allah yang maha suci. Dan ini seolah-olah isyarat kepada kita, kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, maka kita mulai dari masjid, diakhiri dengan masjid. Maksudnya diawali dengan kesucian kita, kemasjidan kita, yaitu dengan bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan kemesjidan dengan kesucian niat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Masjid itu kata Allah sebagaimana dalam ayat tadi, alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling bangunan masjid diberkahi oleh Allah. Dan atau sekeliling pekerjaan kemasjidan, baik itu sholat berjamaah di masjid, atau membaca Al-Quran di dalam masjid, ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti zikir kepada Allah di dalam masjid, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saja yang ada di sekeliling masjid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja pekerjaan yang berkenaan dengan kemasjidan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita Isra Rasulullah SAW. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Memang apa yang kita lakukan untuk masjid ini, apapun yang baik, bahkan sampai kita membuang kotoran yang ada di masjid, menyapu masjid, membetulkan lampu yang tidak baik, membetulkan speaker yang tidak baik, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ikhlas. Sidang Jumat rahimakumullah, ketika khotib pulang kampung, ada yang meninggal saudara. Kemudian di sana tukang gali kuburan menggali kuburannya. Kebetulan terlalu dekat dengan yang sudah meninggal sekitar 3,5 tahun yang lalu. Tapi ketika sedang mencangkul, muncul kaki yang masih utuh. Kakinya masih utuh. Ketika dibuka terus, ternyata seluruh badannya itu masih utuh. Bahkan kapan yang digunakannya pun masih seperti awal dulu. Ini sudah 3 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Ketika ditanyakan, kok bisa begitu ya? Tanyakan pada keluarganya, nih orang kenapa? Orang biasa-biasa aja. Ketika ditanyakan ke masjid, ya, ke pengurus masjid, emang dia suka ngurus masjid? Enggak, biasa aja. Dia bukan pengurus masjid, bukan apa. Tapi dia selalu paling cepat. Kalau ada lampu yang mati, dia yang betulkan. Kalau ada yang kotor sedikit aja, dia bersihkan. Kalau ada sampah sedikit aja di depan, dibersihkan, diambil. Kalau ada sendal yang tidak rapi, dirapikan. Itu hanya seperti itu. Padahal ibadahnya, sholatnya dan sebagainya seperti biasa-biasa aja, orang biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga tubuhnya sehingga walaupun 3,5 tahun belum rusak apa-apa, makan masih tetap badannya itu seperti ketika beliau mati. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah berkah di sekeliling bagi masjid. Oleh karena itu maka kita pun sebagai jamaah di Masjid Al-Astar ini, kita berusaha agar supaya kita menjadi orang yang seperti tadi. Kita terus membersihkan tanpa harus kita disuruh ataupun diperintahkan oleh pengurus dan sebagainya. Sidang Jumat rahimakumullah. Cerita Isra Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat tadi,
Kalau mi'rajnya di mana? Ini diceritakan sepintas di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sudah disebutkan di dalam. Jadi begitu Allah maha kuasanya, Allah maha besar, sehingga bisa mengisra mi'rajkan, ya, mengisra mi'rajkan dengan kekuasaannya Rasulullah SAW yang kalau dihitung secara akal ini tidak mungkin. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa menit saja, bahkan yang disebut hanya beberapa detik saja. Padahal kalau dilaksanakan oleh kita atau pada masa itu dengan menggunakan onta bisa berhari-hari. Begitu juga Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha hanya setengah malam. Hanya setengah malam. Kalau dihitung dengan menggunakan pesawat yang paling cepat zaman sekarang ini bisa sampai 30.000 tahunan lebih untuk sampai ke sana. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Nabi besar Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina. Untuk supaya beliau Rasulullah SAW menyaksikan berbagai tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dipertemukan dengan para rasul terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Dan ini betul-betul Rasulullah SAW melakukannya atau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar, melihat, mendengar dengan penglihatan mata kepala dan mata hati. Innahu huwas samiul basir. Walaupun orang-orang Yahudi ngeyel, tidak percaya Nabi SAW Isra Mi'raj dan menyaksikan berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah katakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia pendengarannya, ya, dia sangat tajam pendengaran dan penglihatan lahir dan batinnya. Artinya Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu dengan sadar, dengan kesadaran dapat mendengar dengan pendengaran yang jelas dan dapat melihat kejadian-kejadian secara jelas. Bahkan ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi yang lainnya yang dilihat di sana, Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, ya, disebutkan di dalam riwayatnya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda dari Nabi Isa secara jelas, sehingga mereka orang-orang Yahudi itu yang mempertanyakan, mereka menjadi keterkaguman, menjadi terkagum, walaupun kebanyakan di antara mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu menjadikan kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kagum kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan subhanallah, subhanallah yang lebih banyak lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.